Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa safi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Hadirin para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang cerah ini kita berada di hari Jumat yang mubarak, Jumat yang penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Seyogianya kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai hari ini Allah masih memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita. Nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat masih bisa dan mampu menghirup udara segar yang diberikan oleh Allah tanpa batas. Tanpa kita harus menghitung berapa yang udara yang kita hirup dan kita keluarkan. Selama 24 jam, selama 1 hari, selama 1 minggu dan seterusnya. Inilah bagian daripada nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Belum lagi nikmat yang lainnya yang selama ini kita rasakan, yang keseluruhannya adalah bagian daripada nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka pada kesempatan pagi yang cerah ini, saya akan menjelaskan bahwa konsekuensi daripada setiap orang yang menyatakan iman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka harus memiliki rasa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya melebihi kecintaan kepada selain daripada Allah dan Rasul-Nya. Jangankan kita melebihkan kecintaan kita kepada selain Allah, menyamakan saja kecintaan kita kepada Allah dan selain daripada Allah, itu sangat tidak boleh. Dalam Quran dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan ada sebagian daripada manusia yang menjadikan selain daripada Allah Subhanahu wa taala sebagai sesembahan. Yuhibbunahum, dan mereka manusia itu cinta kepada mereka ka hubbillahi, seperti mereka mencintai Allah dan Rasul-Nya. Cinta terhadap dunia disamakan dengan kecintaan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kualitas kecintaan terhadap dunia ini, jabatan ini, pekerjaan ini, harta ini disamakan dengan kecintaan kualitasnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Sangat tidak boleh dalam Islam. Kenapa? Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Karena karakteristik orang-orang yang beriman kepada Allah, hendaklah cinta kepada Allah dan Rasul-Nya harus lebih dahsyat dibandingkan cinta kepada selain daripada Allah dan Rasul-Nya. Bukan berarti kita tidak boleh cinta terhadap keluarga. Itu sebuah keharusan. Sebagai tanggung jawab seorang laki-laki terhadap keluarga. Bukan kita tidak boleh untuk mencari harta sebanyak-banyaknya. Bukan tidak boleh kita mencapai jabatan yang tinggi. Semua dipersilahkan dalam agama. Tapi tidak boleh mencintai kedudukan kita, mencintai harta kita, mencintai keluarga kita lebih besar dibandingkan cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa ikhwanukum wa ashiratukum wa amwaluk taraftumuha wa tijaratun tahsyawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Kul, katakan ya Muhammad, in kana aba'ukum, kalau saja ada ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, istri-istri kalian, kawan-kawan kalian, sahabat bahkan handai tolan kalian, bahkan sampai
Harta yang kalian miliki, yang sedemikian lamanya kalian kumpulkan dan banyak sekali. Kemudian bisnis yang kalian bangun sedemikian lama, yang kalian sangat takut untuk meruginya. Rumah mewah kalian dengan segala isi kemewahannya, mobil mewah dengan segala merek yang luar biasa. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulih. Kalau itu semua engkau jadikan, kecintaan terhadap itu semua lebih besar dibandingkan kecintaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Kata Allah, tunggulah apa yang Allah akan berikan dan Allah akan turunkan kepada kalian. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Hadirin para jamaah rahimakumullah. Maka dari sinilah, sebagai konsekuensi kita mengaku iman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka harus memiliki kecintaan lebih kepada Allah dibandingkan kepada yang lainnya. Bukan berarti kita tidak boleh cinta terhadap harta. Bukan berarti kita tidak boleh cinta kepada keluarga. Itu sebuah keharusan. Tapi cinta kepada Allah kualitasnya harus melebihi kecintaan kita terhadap yang lainnya. Oleh karenanya, bagi kita yang mengatakan cinta kepada Allah, minimal ada beberapa hal yang menjadikan ciri sebagai orang yang beriman kepada Allah, kemudian dia memiliki rasa cinta kepada Allah. Ciri yang pertama adalah dia akan memiliki rasa rindu yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Rasa rindu yang luar biasa. Kalau orang sudah menyatakan bahwa dia rindu, pasti dia akan selalu ingin bertemu. Dan ketika dia sudah bertemu, maka dia akan lama-lama betah. Komunikasi, ya kan? Tanpa harus buru-buru ingin berpisah. Kenapa? Karena punya rasa rindu. Ketika kita merasa rindu kepada Allah dan Rasul-Nya, maka kita akan menunggu kapan perintah Allah itu akan datang kepada kita. Kapan waktu sholat itu akan datang kepada kita. Kita siap untuk menunggunya. Kapan perintah puasa itu akan hadir di tengah-tengah kita. Kita akan rindu untuk menunggunya. Kapan waktu pengorbanan itu dipinta oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan rindu. Kapan bagian kita untuk mengorbankan sesuatu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Cinta kepada Allah tandanya adalah memiliki rindu yang luar biasa. Kedua, ketika kita mengatakan rindu kepada Allah, maka kita akan banyak menyebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian, ketika kita cinta kepada Allah dan Rasul, maka kita akan selalu berzikir kepada Allah, akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu dan kesempatan. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, ingatlah kalian semua kepada Allah. Zikirlah kalian semua kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Berzikir dengan lisan kita dengan mengucapkan kalimat thayyibah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, dan seterusnya. Atau berzikir dalam hati kita, mengingat Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu dan kesempatan. Sehingga tertanam dalam diri kita, ketika kita mengingat Allah bukan hanya berada kita bersujud di atas sajadah. Ingat kita kepada Allah bukan hanya semata-mata kita berada di dalam masjid. Tapi ingat kepada Allah, zikir kepada Allah akan selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kita, dimanapun kita berada, dimanapun kita beraktivitas, maka hati kita akan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika manusia sudah berzikir kepada Allah, di setiap saat dan di setiap waktu, maka kita akan merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita sudah mengatakan bahwa kita akan selalu ingat kepada Allah, maka tidak akan ada lagi sesuatu yang memang kita berani untuk melanggar kepada Allah Subhanahu wa taala. Melanggar aturan-aturan Allah. Kenapa? Karena kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sebagai bukti bahwa kita cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, pasti kita siap berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Korban dalam artian apa yang diminta oleh Allah. Apa yang siap kita korbankan atas nama perintah Allah. Sudah dibuktikan oleh para sahabat, sudah dibuktikan para anbiya. Mereka mengorbankan bukan hanya harta, mereka berkorban bukan hanya tenaga, tapi mereka berkorban jiwa dan raganya atas nama perintah Allah Subhanahu wa taala.
Bagaimana pengorbanan yang dilakukan oleh Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam siap mengorbankan putranya yang namanya Ismail alaihissalam. Dengan sahabat-sahabat lain. Sahabat Zabir. Yang satu ketika dia dinikahkan oleh Rasulullah SAW dengan seorang perempuan yang salehah. Perempuan yang cantik. Perempuan yang memang hartanya juga lumayan. Tapi hanya beberapa saat dia menikah, Rasul sudah memerintahkan untuk berjihad. Dan sahabat Zabir siap untuk meninggalkan istrinya. Dalam rangka dia untuk berjihad di jalan Allah. Dalam rangka dia mengorbankan dirinya. Dan untuk perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah bagian daripada seseorang cinta kepada Allah. Maka dia siap berkorban di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang lainnya adalah sebagai bukti kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia harus mampu menyesuaikan dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang mengatakan cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka seberat apapun perintah Allah dan Rasulnya pasti akan terasa ringan untuk dilaksanakan. Apalagi perintah yang ringan akan lebih ringan dilaksanakannya. Yang berat saja kalau dilandasi dengan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, pasti tidak akan pernah terasa berat. Dia akan terasa ringan dilaksanakan oleh orang-orang yang melakukan ibadah kepada Allah, melakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nilai-nilai kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah di pagi hari ini menjadikan sebuah renungan kita, bahwa siapapun kita, ketika kita menyatakan cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka tanda minimal ada beberapa. Yang pertama, harus selalu ingat kepada Allah, memiliki rasa rindu kepada Allah, akan siap berkorban di jalan Allah, dan juga akan mampu menyesuaikan dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dapat disampaikan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.